Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang penilaian prestasi kerja dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Santi Putri Lastuti dengan NIM 1932190, Ibzah Dasa Oka dengan NIM 1932165, dan Mary Andani Sipahutar dengan NIM 1932165, serta Hairul Tamir dengan NIM 1932174. Perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari prestasi kerja dan juga pengertian dari penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja adalah kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kemudian, pengertian dari penilaian prestasi kerja atau PPK adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Nah, apa sih tujuan dari penilaian prestasi kerja? Yang pertama, kita akan mendapatkan feedback atau umpan balik bagi pegawai yang bersangkutan. Maksudnya adalah, dalam penilaian prestasi karyawan, dapat memperoleh umpan balik mengenai kuantitas maupun kualitas dari pekerjaan yang dilakukan. Tanpa informasi ini, karyawan hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenai seberapa baik ia bekerja dan bagaimana cara mengembangkan pekerjaannya. 2. Promosi. Promosi berkaitan dengan pengembangan potensi kinerja pegawai, dan dengan berkembangnya potensi tersebut, dapat mempermudah seorang karyawan untuk mendapatkan promosinya. 3. PHK atau pemberhentian sementara. 4. Melihat potensi kinerja pegawai. 5. Perencanaan karir. 6. Transfer atau pemindahan pegawai. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, bagian personalia seperti promosi, transfer, pemberhentian pegawai, maka penilaian prestasi kerja memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan. 7. Perencanaan pengadaan tenaga kerja. 8. Evaluasi dan pengembangan. Penilaian ini dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam diri seorang karyawan untuk kemudian diperbaiki melalui program pelatihan dan pengembangan. 9. Kriteria untuk validasi prosedur suksesi. 10. Komunikasi internal. 11. Peningkatan imbalan dengan sistem merit. Nah, sistem merit ini sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Selanjutnya adalah manfaat penilaian prestasi kerja. Pertama, perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka demi perbaikan prestasi kerja. Kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. 3. Keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan prestasi kerja masa lalu. 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang kurang bagus mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga, prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 5. Perencanaan karir. Umpan balik prestasi kerja seorang karyawan dapat mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. 6. Penyimpangan proses
Staffing. Proses kerja, prestasi kerja yang baik ataupun jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing Departemen Personalia. 7. Ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yang kurang baik mungkin menunjukkan kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia lainnya. Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan-keputusan personalia yang diambil menjadi tidak tepat. 8. Kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang kurang baik mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnose kesalahan-kesalahan tersebut. 9. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 10. Tantangan eksternal. Terkadang, prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah-masalah pribadi lainnya. Departemen Personalia dimungkinkan untuk menawarkan bantuan kepada semua karyawan yang membutuhkan. Secara garis besar, terdapat dua tujuan utama PPK, yaitu 1. Evaluasi terhadap tujuan organisasi, goal organisasi, yaitu mencakup A. Feedback pada pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi mereka. B. Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. 2. Pembangunan tujuan atau goal organisasi mencakup, yaitu A. Pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi di masa yang akan datang. B. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi, kesempatan karir, dan perencanaan karir. C. Memotivasi pekerja. D. Memperkuat hubungan atasan dan dengan bawahan. E. Mendiagnosis problem individu dan organisasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian prestasi kerja, yaitu aspek yang berpengaruh pada penetapan saat penilaian adalah 1. Lama siklus dan tanggal penilaian. 2. Tujuan penilaian. A. Komunikasi dan evaluasi kinerja saat ini atau periode kerja. B. Promosi beberapa periode penilaian. C. Metode titik fokus. Seluruh karyawan dinilai pada periode yang sama, biasanya akhir tahun. Penilaian prestasi karyawan. Syarat penilai. A. Jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur yang akan dinilai. B. Mendasarkan penilaian atas benar atau salah, baik atau buruk, dan bukan atas like or dislike. C. Mengetahui uraian pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai, mempunyai kewenangan formal agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. E. Harus memiliki keimanan agar penilaiannya jujur dan adil. Jenis penilai. Penilai A. Penilai informal, yaitu penilai tanpa wewenang formal atau masyarakat, konsumen, rekan, dan pelanggan. B. Penilai formal, yaitu penilai individual atau komite penilai penilai kolektif yang memiliki wewenang formal yang menilai dan menetapkan terhadap karyawan yang dinilai. Dasar dan standar penilaian. Dasar dan standar penilaian dibagi menjadi dua. Pertama, tangible standard, yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya. Terdiri dari standar fisik dan standar uang. Standar fisik terdiri dari standar kualitas, standar kuantitas, dan standar waktu. Sedang standar uang terdiri standar biaya, standar penghasilan, dan standar investasi. Kedua, intangible standard, yaitu sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukurnya, misalnya standar perilaku, kesetiaan,
partisipasi, loyalitas, serta dedikasi karyawan. Unsur-unsur yang dinilai: kesetiaan, kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, kepribadian, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, dan kecakapan. Metode penilaian prestasi karyawan: metode tradisional, rating scale, employee comparison, checklist, performance essay, trusted index. Metode modern, assessment search, management by average, human asset and charge. Rating scale. Penilaian dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik karyawan, inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusi terhadap tujuan dan lain-lain. Employee comparison. Membandingkan antara karyawan dengan karyawan lainnya. Free from essay. Seorang penilai diharuskan membuat karangan atau deskripsi tentang karyawan yang sedang dinilainya. 1. Attention ranking. Membuat ranking kemampuan karyawan dari tertinggi sampai yang terendah. 2. Peer comparison. Membandingkan seorang karyawan dengan seluruh karyawan lainnya dalam jumlah karyawan sedikit. 3. Peer comparison. Sama dengan peer comparison, tetap untuk jumlah karyawan yang banyak. Checklist. Penilaian hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilaian yang dilakukan bagi personalia. Hanya tinggal memilih kalimat-kalimat yang menggambarkan presentasi kerja dan karakteristik karyawan. Personalia menentukan penilaiannya. Critical incident. Penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari, kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus. Metode modern. Assessment center. Tim penilai diambil dari luar, dilakukan dengan cara wawancara, pemain bisnis, dan lain-lain. Indeks prestasi karyawan merupakan nilai rata-rata tim penilai. Human asset accounting. Faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka panjang, sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Management by objective. Karyawan diikutsertakan dalam perumus dan penuntasan masalah. Ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan. Kendala-kendala penilaian. Halo effect. Penilai cenderung memberikan nilai baik bagi karyawan yang dikenalnya. Sebaliknya, yang kurang dikenal diberikan nilai sedang atau kurang. Penilaian berdasarkan penilaian pada like or dislike, bahkan sering mempertimbangkan keluarga karyawan yang dinilai. Kesulitan tolak ukur. A. Lisensi cenderung memberikan nilai yang tinggi. B. Strictness. Penilai cenderung memberikan nilai yang rendah. C. Central tendency. Penilai cenderung memberikan nilai yang sedang. D. Personal bias. Penilaian dipengaruhi oleh prasangka-prasangka sebelumnya, baik yang positif maupun yang negatif. Itulah penjelasan kami dari kelompok 9 mengenai penilaian prestasi kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.